Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Har dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar mengenai pengertian teks berita. Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Yang ketiga, unsur-unsur teks berita. Yang keempat adalah struktur teks berita. Dan pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai pola penulisan berita atau biasa kita sebut dengan piramida terbalik. Nah, apa sih piramida terbalik itu? Kita lihat pengertiannya. Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula, atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Jadi gunanya piramida itu untuk mengontrol supaya kalimat itu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek gitu ya. Tapi sebenarnya untuk memangkas bila kalimat itu panjang sebenarnya bukan tugas wartawan ya. Jadi seorang wartawan itu hanya tugasnya mencari berita, justru mencari beritanya sebanyak-banyaknya. Tapi nanti tugas untuk memotong bila kalimat itu panjang itu biasanya adalah seorang editor ya. Jadi seorang editor yang akan yang meneliti gitu loh. Ini kalimat mana gitu ya yang seharusnya nanti akan dipangkas atau dibuang gitu ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, penggunaan metode piramida terbalik berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Biasanya kan kalian tahu ya nak, kalau piramida asli kan biasanya lansitnya ada di atas. Nah, ini dalam penulisan berita piramidanya terbalik. Jadi lansitnya ada di bawah gitu ya. Sebenarnya mau lancip di atas atau lancip di bawah gitu ya. Ini nanti yang paling terpenting itu ada di atas gitu loh ya. Jadi kalau misalnya piramidanya seperti ini, semakin ke bawah, semakin lancip ke bawah, itu berarti nanti kalimat dalam beritanya tidak terlalu penting. Seperti itu ya nak ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi pentingnya yang paling bawah atau paling rendah yang biasanya diletakkan di paling bawah atau di bagian bawah atau akhir berita. Jadi seorang editor ketika ingin memangkas, misalnya ada suatu berita kalimatnya terlalu panjang. Nah, editor ketika ingin memangkas itu biasanya dari kalimat yang paling bawah gitu ya. Tidak mungkin kalimat yang paling atas. Kenapa demikian? Karena biasanya kalimat yang paling atas adalah kalimat yang penting gitu. Sedangkan kalimat yang paling bawah adalah kalimat yang tidak terlalu penting. Makanya seorang editor itu akan memangkas atau membuang kalimat yang dari bawah gitu. Demikian ya nak ya, kegunaan piramida terbalik ini adalah untuk mengontrol untuk mengontrol suatu kalimat itu yang pas untuk dijadikan berita itu apa. Jadi kalimat dalam berita tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, maka digunakan piramida terbalik. Nah, ini nak ada gambar ya, biar kalian tahu kalau misalnya piramida terbalik itu kayak apa gitu ya. Struktur teks berita piramida terbalik bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini ada lead. Lead itu biasanya apa? Biasanya kepala ya, lead gitu ya. Ini ada neck ya. Neck itu biasanya apa nak? Neck itu dalam bahasa Inggris biasanya leher. Lalu ada body, ada body ya. Ada body. Dua badinya ya. Tapi body yang akhir ini itu biasanya tidak terlalu penting gitu. Kalau memang tidak terlalu penting, kenapa harus ada buhar gitu kan?
Ya sebenarnya gitu loh, hanya untuk menambahkan saja gitu loh ya. Jadi ketika ingin menulis berita gitu, kayaknya kan ada space, ada ruang, tadi Bu Har bilang di halaman ini kalau kita tidak memakai body yang paling terakhir, yang paling lancipnya gitu kan, nah ini ruangannya itu masih plong gitu ya, masih ada sedikit. Makanya para editor ya, para wartawan menambahkan kalimat itu, tapi kalimatnya tidak terlalu penting untuk memenuhi halaman yang kosong itu. Demikian ya anak-anakku ya. Paham ya, kalau piramida terbalik itu berarti lancipnya ada di bawah. Jadi ini ya, yang di atas ini yang sangat penting ya. Nanti neck ini penting ya, ini body setengah penting lah ya. Nah nanti body yang paling bawah tidak terlalu penting. Kita lihat keterangan piramida terbaliknya ya. Yang satu adalah lead tadi atau apa, kepala ya. Dia disebut prioritas utama penting, udah utama penting lagi, udah prioritas gitu ya, prioritas utama penting, berarti yang udah sangat penting. Nah kita lihat pengertiannya gitu ya. Nah bagian paling atas adalah lead ya, atau kepala berita, merupakan puncaknya gitu. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini. Jadi wartawan harus menuliskan informasi utama. Setidaknya pada bagian ini ya, wartawan harus menjawab sebagian besar unsur 5W1H. Kenapa begitu? Jika pemotongan berita yang dilakukan editor karena keterbatasan halaman, berita ini masih memiliki arti dan layak sebagai sebuah berita. Maksudnya apa anakku? Ketika dilihat seorang wartawan ya, itu harus memasukkan 5W1H-nya ya. Mungkin hanya 4 lah ya, sampai what ya, terusnya who, terusnya where. Karena ketika nanti why dengan how itu biasanya ada di neck gitu ya. Nah, di dalam lead ini paling tidak sebagian dari 5W1H itu harus ada gitu ya, karena dia sangat penting gitu. Kalau misalnya Bu Har, kalau 5W1H-nya tidak ada di lead, bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Tadi udah Bu Har katakan bahwa lead itu udah sangat penting. Pentingnya bagaimana? Kayak kemarin itu ya, contoh kecelakaan beruntun di jalan tol Jagorawi. Nah, dalam contoh itu gitu ya, ada kan 5W1H-nya, apa yang terjadi di jalan tol Jagorawi ya. Yang kedua, siapa yang menjadi korbannya. Yang ketiga, di mana kecelakaan itu terjadi. Yang keempat, kapan kecelakaan itu terjadi. Nah, ini paling tidak harus ada dalam lead gitu ya, atau kepala berita. Paham anak-anakku? Yang kedua adalah next. Dia sangat penting. Padahal tadi di atas sudah utama penting gitu ya. Kenapa yang di bawah juga dikatakan sangat penting? Karena next itu penjelasan ya, penjelasan dari kepala berita atau penjelasan tadi dari 5W1H. Kita lihat pengertiannya. Bagian kedua dari atas adalah neck atau leher berita. Bagian ini adalah urutan yang sangat penting. Bagian ini disebut neck atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah ya. Jadi pada neck ini penjelasan atau gagasan-gagasan yang dijelaskan pada lead gitu ya, atau pada kepala berita gitu ya. Jadi misalnya kita mau menulis suatu berita, di paragraf pertama kalian menulisnya lead, di bagian kedua kalian menulisnya neck. Next itu
penjelasan ya atau itunya dari lead ya, penjelasan dari lead atau dari kepala berita. Oke, selanjutnya adalah body. Body itu penting ya. Berikutnya adalah bagian body. Umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead atau next. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why atau mengapa dan how atau bagaimana. Jadi ketika ada pertanyaan ya dalam 5W1H itu nanti pertanyaan why, mengapa kejadian itu bisa terjadi, mengapa kecelakaan itu bisa terjadi, dan bagaimana gitu ya tindak lanjutnya dalam kecelakaan itu adanya di body gitu ya, makanya body juga dikatakan penting. Yang terakhir itu tadi adalah body lanjutan atau kurang penting. Yang terakhir adalah bagian body lanjutan. Bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Jadi anak-anakku, ketika menulis suatu berita, dia sudah bagian lancipnya di bawah ya, ini kan tidak terlalu penting ya. Jadi ketika misalnya dia terlalu panjang oleh editor, dipotong pun tidak jadi masalah. Tapi kalaupun memang tidak terlalu panjang, ini boleh dipesertakan. Misalnya dalam kecelakaan itu siapa sih nama-nama korbannya gitu ya. Terus biasanya kalau ada yang terjadi kecelakaan, suka banyak yang nonton ya nak ya, dikerumunin orang gitu kan. Dan ini tidak usah dijelaskan juga siapa nama-nama orang yang menonton gitu ya, tapi hanya dijelaskan secara umumnya saja gitu. Kecelakaan itu terjadi, banyak ditonton gitu ya oleh kerumunan orang, sudah cukup gitu. Tidak usah disebutkan dari mananya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika seorang wartawan menulis yang tidak pentingnya gitu ya, oleh editor dipotong, tidak jadi masalah gitu loh. Dan wartawan itu pun tidak bisa menolak, kenapa kalimat saya dipotong, enggak. Kalau sudah editor memotong gitu ya, tidak ada yang boleh menolak gitu ya nak ya. Itu pengertian atau penjelasan dari piramida terbalik. Oke, sekarang kita belajar kaidah kebahasaan teks berita. Jadi dalam teks berita itu setiap teks, nggak hanya teks berita, materi yang dibahas ya dalam setiap teks itu pasti nanti yang paling terakhir adalah kaidah kebahasaan teks berita. Kita bahas yang pertama adalah verba transitif. Apa sih artinya? Merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Verba transitif itu adalah verba yang memerlukan objek. Misalkan ibu memasak nasi, ya, ibu subjek, memasak predikat, nasi objek. Kan ada objeknya. Ini namanya verba transitif, ya. Kalau ada transitif berarti nanti ada intransitif. Kalau intransitif ya kalimat yang tidak memerlukan objek. Misalkan apa? Saya sedang makan. Ingat, sedang itu bukan pola suku. Sedang itu bukan predikat. Saya subjek, sedang makan predikat. Seperti itu ya anakku ya. Jadi verba transitif adalah suatu kalimat yang memerlukan objek, gitu ya nak ya, paham? Yang kedua adalah verba pewarta. Adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan, gitu ya. Jadi ketika dalam contoh tadi, gitu ya, misalnya ada seorang polisi, gitu ya, kepalanya sedang melihat gitu ya, kepala polisi gitu ya sedang melihat kejadian itu, lalu ditanya oleh wartawan
Ditanya oleh wartawan, apa yang sedang terjadi, Pak? Pak polisi menjawab, oh ada kecelakaan, kata kepala polisi. Seperti itu ya. Kalau sudah mengatakan kata, berarti itu namanya pewarta atau percakapan. Berikutnya adalah adverbia atau kata keterangan ya. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain gitu ya. Ini kata keterangan itu banyak, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Misalnya kita pertanyaannya di mana kecelakaan itu terjadi, berarti kan di mana? Yang ditanyakan apa nak? Berarti kan yang ditanyakan tempat. Berarti itu adalah kata keterangan tempat. Yang berikutnya gitu ya, ada keterangan waktu. Kapan kejadian itu terjadi? Kapan kejadian kecelakaan itu terjadi? Yang ditanya kapan, berarti itu berhubungan dengan apa? Dengan waktu. Berarti dia kata keterangan waktu. Nah, paham ya nak ya? Lalu berikutnya adalah konjungsi temporal gitu ya. Artinya apa? Kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari teks kebahasaan, teks berita dalam suatu teks, nanti kalian cari ada nggak kata keterangan waktu yang memakai kata kemudian, setelah, akhirnya, gitu ya. Para korban kecelakaan itu kemudian dibawa ke rumah sakit gitulah ya. Jadi temporal itu tempo sesudahnya gitu ya, kejadian setelahnya gitu ya, tindak lanjutnya setelah kejadian itu apa, jadi masuk ke konjungsi temporal. Berikutnya adalah yang terakhir kalimat langsung ya nak. Adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya ya. Jadi misalnya kalimat langsung itu orangnya yang langsung berkata gitu ya. Contoh, kalian harus rajin belajar agar naik kelas, kata ibu. Kalian harus rajin belajar, kata ibu. Yang bicara siapa? Ibu. Siapa yang bicara langsung? Ibu. Makanya dikatakan kalimat langsung. Biasanya ciri-ciri kalimat langsung itu apa nak? Ya. Jadi ciri-ciri kalimat langsung itu dia biasanya didahului dengan tanda kutip 2 gitu ya. Kalian harus rajin belajar agar naik kelas ya, titik 2 lagi dan titik, kata ibu. Kalau dirubah menjadi kalimat tidak langsung, itu berubahnya menjadi bagaimana? Berubahnya yang kata ibunya menjadi di depan ya. Ibu mengatakan, ibu berkata bahwa ketika menjadi kalian tadi, kalian harus rajin belajar, itu dirubah lagi kata gantinya gitu loh ya. Kalau kata kalian berarti harus merujuk kepada kami. Ibu mengatakan bahwa kami gitu kan, kalimat tidak langsung disampaikan secara tidak langsung. Kata ibu loh gitu ya, masa ibu tadi ngomong loh gitu loh, bahwa kami, bahwa kita gitu kan, itu harus rajin belajar agar naik kelas. Jadi ada orang yang menyampaikan kembali gitu ya nak ya. Nah, jadi seperti itu kaidah kebahasaan teks berita ya. Jadi ada verba transitif, ada verba pewarta, ada adverbia atau kata keterangan, ada konjungsi temporal, ada kalimat langsung. Demikianlah ya pembahasan mengenai teks berita ya. Jadi pertemuan kedua ini kita bahas tadi mengenai pola piramida terbalik. Ada gambarnya piramida terbalik, ada penjelasan tentang piramida terbalik. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan.